Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, sebelumnya belum niat i'tikaf, belum berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah. Masih di surah Ali Imran ayat 32, melanjutkan ayat yang kemarin, Qul in kuntum tuhibbunallah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul athi'u Allah war rasul فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Ini ayat dikisahkan kemarin di ayat sebelumnya ketika Allah menyuruh Rasulullah untuk mengatakan ke orang kafir, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, yang artinya jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Jadi sebagai bukti, untuk bukti kalian mencintai Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Nah, di sini Abdullah bin Ubay, dikisahkan Abdullah bin Ubay. Ini Abdullah bin Ubay ketuanya munafikin, rajanya munafikin. Beliau berkata ke kawan-kawannya saat itu ketika mendengar ini Muhammad ini enggak jelas. Mengikut dia sebagai bukti tanda cinta ke Allah harus mengikut dia. Apa hubungannya kita dia sama Allah? Jadi dia maqala bin wa inna Muhammad yaj'al ta'atahu ka ta'atillah wa ya'muruna an nuhibbah kama ahabbatin nasara Isa bin Maryam. Ini Muhammad ini udah kelewatan nih, kata Abdullah bin Ubay. Dia menjadikan patokan taat ke Allah dengan mencintai dia. Dia menjadikan bahwa taat kepadanya adalah taat kepada Allah. Padahal memang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat ke Rasul sama dengan dia sudah taat ke Allah Subhanahu wa taala. Dia taat ke Allah dengan taat ke Rasul. Jangan seperti akhir-akhir ini ada orang memisahkan antara Rasul dan Allah. Kita harus taat ke Allah, tidak perlu taat ke Rasul. Tak perlu taat ke Rasul. Pokoknya ikut Quran, tak boleh ikut hadis. Taat ke Rasul, taat ke Allah. Yang pokoknya Quran, tak boleh. Muhammad juga manusia. Oh, astagfirullahaladzim. Padahal wa may yuti'illah wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Jadi antara taat ke Rasul, taat ke Allah itu satu, jangan dipisahin. Siapa saja yang taat ke Rasul sama dengan dia sudah taat ke Allah. Yang maksiat ke Rasul sama dengan dia maksiat ke Allah. Jangan dipisahin.
Jangan seperti sebagian golongan, saya ikut Quran saja, enggak mau ikut hadis. Saya enggak mau ikut hadis, ikut Quran saja. Emang Al-Quran diturunkan ke siapa? Siapa yang menyampaikan Quran ke umat? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak harus. Selama hadis itu harus diikuti, harus diamalkan, kecuali hadis-hadis yang memang hadis yang tidak boleh diikuti, misalkan hadis maudhu. Selama hadis yang sahih harus diikuti. Tidak boleh dipertentangkan antara hadis dengan Al-Quran. Karena mentaati Rasulullah sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti hadis sama dengan taat ke Allah Subhanahu wa taala. Man yuti'illah wa man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Maka siapa saja yang mentaati Rasulullah dengan mengikuti seluruh perintah Rasulullah lewat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan ia sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipisahkan. Oh, saya enggak mau. Ini Muhammad manusia, saya pengen ikut Al-Quran saja, pengen ikut Allah saja. Ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, kata Allah. Apapun yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, ikuti, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dilarang oleh Nabi Muhammad, maka kalian jangan lakukan. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menyatakan kepada kita ini umat Nabi Muhammad bahwa taat ke Rasul adalah taat ke Allah. Jangan seperti Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay lain dia. Kata dia apa? Dia menghina Nabi Muhammad. Ini Muhammad udah lain sekarang dia. Muhammad ini siapa dia menganggap bahwa taat ke dia adalah taat ke Allah. Bahwa mencintai dia adalah mencintai Allah. Nah, ini Abdullah bin Ubay pikirannya enggak nerima. Padahal memang seperti itu. Padahal memang Allah menganggap bahwa taat ke Nabi Muhammad adalah taat kepada Allah. Mencintai Nabi Muhammad sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Nabi Muhammad sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita cinta Nabi Muhammad? Apa hubungan kita? Keluarga bukan, bapak bukan, anak bukan? Enggak. Artinya ketika kita mencintai Nabi Muhammad, penyebab utama karena kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Karena kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Artinya kita mencintai Nabi Muhammad karena kita mencintai Allah. Sehingga orang kafir yang tidak percaya ke Allah mungkin cinta ke Nabi Muhammad? Enggak mungkin. Nah, mungkin mereka cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan dipisahkan. Cinta ke Allah, cinta ke Nabi Muhammad sama dengan cinta ke Allah. Cinta taat ke Nabi Muhammad sama dengan taat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tadi surah Al-Maidah, "Man yuti'il Rasul faqad ata'a Allah." Siapa saja yang taat ke Rasul, maka dia sedang taat ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Abdullah bin Ubay memisah-misahkan antara Nabi Muhammad dan Allah. Nah, memisahkan antara Nabi Muhammad dan Allah. Kata Abdullah bin Ubay, ini Muhammad ini sudah mendirikan taat kepadanya seperti taat ke Allah, dan ia memerintahkan kita untuk mencintainya seperti halnya kaum Nasrani mencintai Nabi Isa. Baru saat itu turun ayat ini. Turun ayat ini, qul ati' Allah. Muhammad jawab, tinggal katakan kepada Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya, ati' Allah, taatlah kalian kepada Allah, war rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, fi ma ya'murukum bihi minat tauhid, pada apapun yang diperintahkan Rasul kepada kalian dari tauhid. Tauhid dan seluruh syariat yang dibawakan Rasul, taatlah. Fa in tawallaw, ini kata Allah, fa in tawallaw, wahai Muhammad, fa in tawallaw, maka jika berpaling mereka, tidak mau seperti Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya, tidak mau, fa inna Allah la yuhibbul kafir, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang kafir. Artinya orang yang berpaling dari syariat Nabi Muhammad, berpaling dari bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari akidah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan kafir. Tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah, sama dengan kafir. Fa innallaha la yuhibbul kafirin,
maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang kafir. Maka kita berusaha sebisa mungkin untuk tidak seperti Abdullah bin Ubay. Malahan salah satu sifat orang kafir, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Ini sifat kafir ini. Sesungguhnya orang kafir kepada Allah dan Rasulullah. Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Dan mereka selalu berusaha ingin membeda-bedakan, ingin memisahkan antara Allah dan Rasulullah. Itulah sifat kufar, memisahin antara Allah dan Rasul. Padahal Allah dan Rasul, ketika taat Rasul sama dengan taat Allah, mencintai Rasul sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ketika Rasulullah ridha, maka Allah ridha. Ketika Rasulullah ridha kepada kita, maka Allah akan ridha kepada siapapun yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama di bulan sekarang, bulan Maulid ini, perbanyaklah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena seperti yang kemarin kita sebutkan bahwa mengikuti seseorang, kita ini taat kepada orang lain ataupun mengikuti orang lain, itu sebabnya dua. Karena yang pertama dipaksa, kayak kita taat ke pemerintah sekarang, wajib bayar pajak, wajib ini, wajib itu. Sebenarnya kita mau, enggak. Kita kena dipaksa, kalau enggak dicabut izin perusahaan, akhirnya ya khair bayar, terpaksa. Jadi kita taat ke orang lain, sebabnya yang pertama karena kita di bawah kekuasaannya, sehingga harus taat. Yang kedua, penyebab yang kedua, kita mengikuti orang lain karena cinta. Ini yang dituntut kepada Allah dan Rasul yang ini. Yang kedua ini, berusaha kita taat ke Rasulullah, kita taat ke Allah karena kita mencintai Rasulullah dan mencintai Allah. Seperti halnya sahabat. Sahabat mengikuti Rasulullah bukan karena paksaan, tidak. Mereka malahan sebagian sahabat mengikuti Rasulullah sampai mencari kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jalan di padang pasir itu kan ada bekas kakinya. Itu sebagian sahabat mencari itu kaki Rasulullah, pengen injak di tempat yang sama yang diinjak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sahabat. Bagaimana mereka mencintai Rasulullah, sehingga apapun yang dilakukan Rasulullah bagi mereka itu harus, apapun yang dilakukan Rasulullah saya harus berusaha mengikuti. Sampai di tempat di mana Rasulullah injak kaki, maka dia di situ berusaha harus di tempat kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pengaruh cinta. Yuhibbukumullah. Makanya berusaha ketika melakukan ibadah taat ke Rasulullah, taat ke Allah, jadikan faktornya bukan karena ini perintah, bukan karena ini rutinitas. Adalah salah subuh udah jadi kuaja ke masjid lah. Bukan karena pengaruh cinta. Beda halnya sahabat. Sahabat itu salah satu penyebab mereka pengen ke masjid karena pengen melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu seminggu, sehari, 2 hari enggak melihat Rasul, pucat, kurus. Seperti kisah Thauban radhiyallahu anhu. Kisah Thauban, sampai pucat beliau, kurus. Kayak orang sakit, demam. Tanya Rasulullah, "Mabik? Kenapa engkau ya Thauban? Kenapa ini kok sampai kurus seperti ini?" Ya Thauban, "Ya Rasulullah, saya di dunia sehari 2 hari saja enggak ketemu engkau sampai seperti ini. Susah. Ketika sehari 2 hari enggak ketemu Rasulullah. Yang saya bingung sekarang ya Rasulullah, yang membuat saya kurus seperti ini ya Rasul, karena selalu memikirkan satu hal." Apa? "Saya di dunia sehari enggak jumpa engkau susah. Enggak tenang hidup, enggak bisa tidur, sehari enggak jumpa ya Rasulullah. Entar di hari kiamat, kalaupun saya masuk surga," kata beliau, "kalaupun saya masuk surga, pasti tingkatan kita beda. Engkau pasti jauh, saya ke bawah.
Apalagi kalau saya di neraka, sudah pasti sudah nggak ketemu engkau lagi sudah. Nah, kalau misalkan di surga saja saya sulit untuk bertemu dengan engkau, apalagi kalau saya di neraka. Nah, itulah yang beliau pikir tiap hari sampai kurus. Saat itu langsung turun ayat Allah. Turun ayat Allah, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin." Siapa saja yang taat ke Allah, taat ke Rasulullah, maka ia nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah, nikmat oleh Allah, yaitu para nabiyyin, siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Baru beliau senang lagi. Oh, berarti saya di hari kiamat ada kesempatan untuk selalu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat ketika mentaati Rasulullah, ketika melakukan hal yang diperintahkan Rasulullah, itu faktornya karena cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hasilnya beda. Hasilnya beda. Ibadat yang dilakukan karena cinta ke Rasul, sehingga dia taat ke Rasul, dengan ibadat yang dilakukan sekedar rutinitas, beda hasilnya. Walaupun sama, tapi hasilnya beda, pahalanya beda. Makanya Rasulullah pernah berkata, Allah fi ashabi, satu mud yang disedekahkan, satu mud sekitar enggak sampai 1 kilo, sekitar 8 on, satu mud yang diinfakkan oleh sahabatku lebih baik, lebih afdal dari satu gunung Uhud, dari emas sebesar gunung Uhud yang kalian infak. Kita infak satu emas sebesar mana? Sebesar gunung Uhud, berapa ton? Itu kata Rasul, lebih afdal infak satu mud makanan dari sahabat. Itu kenapa? Karena sahabat melakukannya sepenuh hati. Sahabat melakukannya karena dengan penuh kecintaan ke Rasulullah, penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masih berhubung bulan Maulid. Sebenarnya ini Maulid dianjurkan untuk dirayakan bukan sekedar bulan Rabi'. Tapi kapan pun. Walaupun sebenarnya tidak ijma' seluruh ulama bahwa Rasulullah lahir di 12 Rabi', tidak. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14 Rabi'. Khilaf. Tidak ada kesepakatan di kapan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang jumhur, pendapat yang kuat bahwa Rasulullah, kebanyakan ulama, Rasulullah lahir di 12 Rabi' Awal. Tapi tidak ada kesepakatan. Tapi kenapa kita merayakan Maulid lahirnya Rasul khusus di malam 12 Rabi' Awal? Karena itu ikut jumhur. Karena yang kita rayakan bukan merayakan hari, bukan merayakan tanggal. Kata ulama, kita merayakan Maulid Nabi Muhammad bukan merayakan tanggal, tapi merayakan lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pasti lahir, Nabi Muhammad lahir. Kita merayakan hari, bukan merayakan tanggal, tapi yang kita rayakan adalah merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merayakan kelahiran Nabi Muhammad tidak harus 12 Rabi', tiap hari merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Arti merayakan kelahiran Nabi Muhammad artinya kita merasa senang dengan dilahirkan, merasa senang, merasa gembira dengan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tertentu dengan hari. Nah, karena merayakan kelahiran Nabi Muhammad bukan merayakan hari. Beda halnya 17 Agustus. Nah, itu merayakan hari, merayakan tanggal 17 Agustus. Sehingga tidak pernah dirayakan kemerdekaan Indonesia kecuali di tanggal 17. Tapi Nabi Muhammad yang kita rayakan Maulid, merayakan kelahiran Nabi Muhammad, bukan merayakan tanggal. Sehingga tidak terbatas ke tanggal 12 Rabi' Awal. Kadang-kadang kita baca Maulid, kita merayakan Maulid setiap malam Jumat, baca Maulid. Ya, malam Jumat Maulid, bersalawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahan Rasul sallallahu alaihi wasallam merayakan Maulidnya sendiri dengan berpuasa setiap
setiap hari Senin. Berpuasa setiap hari Senin sebagai perayaan tentang dengan kelahirnya Nabi Muhammad sendiri, dengan lahirnya beliau merasa senang dengan lahir, sehingga beliau berpuasa setiap hari Senin. Artinya ketika merayakan Maulid bukan merayakan tanggal, tapi merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih ada kesempatan, masih di bulan Rabi', berusaha untuk meningkatkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita melakukan amal ibadah kepada Allah, melakukannya karena faktor cinta, bukan karena sekedar rutinitas. Yang ujungnya nanti kita akan mendapatkan kualitas ibadah seperti halnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka melakukan taat kepada Rasulullah benar-benar karena cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair lil khair wa anahum alaih, waffiqna lil khair wa inna alaih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah alaina futuhal 'arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.